Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semua sudah sarapan belum? Dengan sarapan, kita memiliki energi lebih untuk belajar loh. Jadi belajarnya semakin semangat. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, dan sudah sampai kepada pembelajaran keempat. Sebelum memulai pembelajaran, Bunda ingin teman-teman semua menyiapkan buku tematiknya dan juga alat tulisnya. Jika sudah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap belajar ya teman-teman? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan membaca teks dalam buku, teman-teman dapat memahami makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, dengan melihat gambar dan membaca teks, teman-teman dapat memahami bagaimana isi pesan yang disajikan dalam suatu iklan media cetak. Yang ketiga, dengan melihat gambar dan membaca teks, teman-teman dapat mengetahui aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya di Indonesia. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman ada yang tahu makna Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ya, benar sekali teman-teman. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu ada pada burung Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti teman-teman, yaitu walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika sendiri yaitu walaupun negara Indonesia memiliki banyak keberagaman seperti ras, suku, budaya, maupun bahasa, negara Indonesia tetap menjadi negara yang utuh atau negara yang bersatu. Meskipun negara kita memiliki keragaman, kita tetap harus dapat menyikapi hal ini dengan sebaik mungkin agar kesatuan negara Republik Indonesia tetap terjaga, aman, dan damai. Kita tetap harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Hal ini dapat terwujud melalui kerjasama yang baik. Kerjasama inilah yang akan menjadi pemersatu dari segala perbedaan yang ada. Nah, di sini ada contoh makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu adalah bentuk kerjasama. Contohnya yaitu ada menolong teman yang sedang kesusahan, menolong orang tua yang membutuhkan bantuan, menolong tetangga yang mengalami kesulitan meskipun berbeda suku maupun ras, melakukan kegiatan kerja bakti warga di lingkungan sekitar. Nah, keempat contoh gambar ini merupakan aktivitas masyarakat yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh aktivitas ini dapat menjadi upaya dalam pembangunan sosial budaya di masyarakat. Seperti apa sih Bun aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya di Indonesia? Nah, aktivitas sosial masyarakat merupakan salah satu aspek pendukung pembangunan sosial budaya teman-teman. Pembangunan sosial budaya sendiri adalah proses perubahan sosial budaya terencana
yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya sendiri harus saling melengkapi dengan pembangunan ekonomi. Jadi, pembangunan sosial budaya harus sejalan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa masyarakat Indonesia memiliki beragam karakteristik antara satu wilayah dan wilayah lain. Misalnya, antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Lalu, antara Pulau Sumatera dengan Pulau Sulawesi memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Keragaman karakteristik tersebut menciptakan keragaman budaya di Indonesia loh teman-teman. Oleh karena itu, kita harus mengelola keragaman budaya menjadi suatu kekuatan dan menjaganya dengan baik. Kita sebagai masyarakat bertanggung jawab dalam melestarikan budaya Indonesia yang luhur dari generasi ke generasi berikutnya. Pelestarian budaya menjadi tanggung jawab masyarakat. Kita sebagai masyarakat Indonesia bertanggung jawab dalam melestarikan budaya Indonesia. Misalnya ada budaya wayang, lalu ada batik, lalu ada tarian tradisional, makanan tradisional, dan lain sebagainya. Nah, tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga budaya masyarakat. Nah, teman-teman, salah satu tanggung jawab tersebut diantaranya yaitu ada menjaga budaya musyawarah dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Musyawarah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyatukan pendapat yang berbeda supaya mencapai mufakat. Mufakat sendiri adalah pendapat atau keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Sedangkan gotong royong sendiri merupakan kegiatan bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil. Misalnya, gotong royong untuk membuat lingkungan menjadi bersih. Atau kegiatan gotong royong untuk membantu masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman, budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan sosial budaya di masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah demi memperkaya nilai kebudayaan. Kita sudah mempelajari bahasa Indonesia, atau jika teman-teman lahir di ibu kota, pasti yang pertama itu ada mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah demi memperkaya nilai kebudayaan. Dengan mempelajari bahasa Indonesia juga bahasa daerah, kita memperkaya nilai kebudayaan kita. Jadi, tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi kita juga belajar bahasa daerah. Jadi, yang pertama yaitu mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah demi memperkaya nilai kebudayaan. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus. Yang pertama yaitu mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah demi memperkaya nilai kebudayaan. Selain mempelajari bahasa Indonesia, teman-teman juga bisa loh mempelajari bahasa daerah. Karena dengan mempelajari bahasa daerah, kita memperkaya nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, mengapresiasi kebudayaan yang ada di Indonesia dengan menyaksikan pertunjukan budaya. Misalnya teman-teman lagi pergi ke luar kota. Misalnya ke Yogyakarta, ataupun ke Bandung, ataupun ke kota-kota yang lainnya. Nah, teman-teman sempetin tuh untuk pergi melihat pertunjukan budaya di wilayah tersebut. Untuk mengapresiasi kebudayaan yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah berperilaku sesuai adat istiadat dan tata tertib yang berlaku. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia harus berperilaku sesuai adat istiadat dan tata tertib yang berlaku di Indonesia. Yang keempat yaitu
memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan bijaksana. Benar sekali teman-teman, jika kita ingin memanfaatkan kekayaan sumber daya kita, harus dilakukan dengan bijaksana. Contohnya, misal kita ingin pergi memancing ikan. Kita tidak boleh menggunakan bom, karena akan merusak ekosistem yang ada di lautan. Tidak hanya ikan yang mati, terumbu karang, dan hewan-hewan lainnya yang ada di hutan akan rusak. Maka dari itu, jika kita ingin memancing, gunakanlah benda-benda yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menggunakan jaring atau dengan menggunakan kail. Selanjutnya yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Kita sebagai masyarakat wajib sekali menjaga kelestarian lingkungan kita supaya dilihatnya bersih, asri, dan terlihatnya menjadi enak gitu kan. Dilihatnya enak salah. Selanjutnya itu ada menjaga kelestarian lingkungan. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga kelestarian lingkungan kita. Kalau misalnya teman-teman melihat sampah berserakan, teman-teman ambil lalu buang ke tempatnya. Jadi lingkungan kita terlihat damai. Yang kelima itu ada menjaga kelestarian lingkungan. Kita sebagai masyarakat wajib sekali menjaga kelestarian lingkungan kita. Kalau misalnya teman-teman melihat ada sampah yang berserakan di jalanan, nah teman-teman ambil dulu lalu buang ke tempatnya. Terus juga misalnya teman-teman punya sampah nih tapi nggak ada tempat sampah, lebih baik teman-teman simpan di tasnya lalu buang saat di rumah, agar sampah tidak berserakan dan lingkungan tetap bersih. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada mengembangkan budaya melalui pertukaran pelajar antar negara. Biasanya nih teman-teman, di sekolah ada yang namanya kegiatan pertukaran pelajar. Jadi, di saat pertukaran pelajar itu kita bisa mengembangkan budaya kita dan memperkenalkan budaya kita ke luar. Lalu yang ketujuh ada mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial. Nah, teman-teman bisa nih, misalnya di lingkungannya belum ada kegiatan bakti sosial. Atau udah ada nih kegiatan bakti sosial. Nah, teman-teman ikut aja. Karena kegiatan bakti sosial ini dapat menjadi upaya pembangunan sosial budaya di masyarakat kita. Lalu yang kedelapan itu ada membentuk media penyiaran baik radio, televisi, maupun internet. Nah, dengan membentuk media penyiaran tersebut, kita dapat melestarikan budaya kita. Kita dapat menyebarkannya melalui baik itu radio, televisi, maupun dari internet. Nah, kita juga dapat menyebarkan budaya kita melalui iklan media cetak loh teman-teman. Bisa iklan media cetak maupun media elektronik. Nah, selanjutnya itu ada isi pesan dalam iklan media cetak. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana sebaiknya isi yang dapat disajikan pada iklan media cetak. Nah, teman-teman pasti sering menjumpai atau membaca iklan media cetak pada majalah maupun surat kabar. Untuk mengetahui tentang isi iklan tersebut, tentu teman-teman harus membacanya dengan teliti. Pada iklan media cetak, kalimat yang digunakan singkat dan jelas. Penulisan iklan harus memuat beberapa hal seperti judul, subjudul, isi, gambar, warna yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Isi subjudul iklan harus memperkuat kepala atau judul iklan. Di sini Bunda ada contoh iklan. Nah, di sini judul iklannya itu ada ikan bergizi tinggi, sehat dan enak. Untuk isinya itu ada apapun jenis ikannya, lemak yang terdapat dalam ikan adalah lemak tak jenuh.
mudah dicerna oleh tubuh dengan baik. Nah, di situ ada gambar ikan. Lalu juga ada warna yang menarik. Ikan ini dikemas dengan warna yang menarik. Nah, iklan ini mengajak kita untuk mengonsumsi ikan. Karena ikan memiliki gizi yang tinggi dan sehat dan juga enak. Apapun jenis ikannya, terdapat lemak tak jenuh yang ada dalam ikan tersebut. Nah, lemak tak jenuh ini mudah dicerna oleh tubuh dengan baik. Jadi sangat bermanfaat banget buat kita. Contoh kedua yaitu tentang makanan sehat dan bergizi. Itu judulnya ya. Kalau isinya itu, mari kita beri asupan makanan sehat dan bergizi kepada buah hati kita. Gambarnya itu tentang macam-macam buah-buahan ya teman-teman. Warna yang digunakan pun warna yang menarik perhatian. Nah, teman-teman, iklan tersebut berisi ajakan untuk memberikan asupan makanan sehat dan bergizi yang ditujukan kepada siapa saja selaku orang tua. Tampilan iklan dilengkapi dengan gambar dan warna sehingga terlihat menarik. Oke teman-teman, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kita sudah belajar tentang makna semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kita sudah belajar tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Lalu juga kita sudah belajar tentang isi pesan dalam iklan media cetak. Nah, karena kita sudah sampai di akhir pembelajaran, kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang sudah Bunda jelaskan. Tetap semangat ya belajarnya. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.